Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi lanjutan dari materi yang sebelumnya tentang pengantar statistika. Sekarang kita akan belajar tentang statistika ukuran pemusatan data. Oke, hari ini kita belajar lebih lanjut tentang statistika ya. Oke. Yang pertama kita belajar statistika ini tentu ada tujuannya. Tujuan belajar ukuran pemusatan data ini apa sih hari ini? Kita belajar ukuran pemusatan data, itu tujuannya yang pertama. Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian min, median, modus dari suatu data. Kemudian diharapkan peserta didik mampu juga menentukan nilai min, median, modus dari suatu data tunggal dan data kelompok. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mendeskripsikan dan mengimplementasikan ukuran pemusatan data dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah ukuran pemusatan data dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran pemusatan data itu ada 3 macam, 3 ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan, yaitu min atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan yang terakhir modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama min atau nilai rata-rata. Min atau rata-rata hitung atau arithmetic mean sering disebut dengan istilah min saja. Mean itu ya, dibaca min. Itu merupakan metode yang paling sering dan paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral, pusat. Penentuan min dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang disajikan. Pertama, kita akan menghitung min, nilai rata-rata untuk data tunggal. Rumusnya seperti tadi sudah disebutkan. Min ini disimbolkan dengan X ini ya, X bar ini. X dikasih topi. Ini namanya min. Min sama dengan jumlah dari semua nilai data X1, X2, ditambah X3, ditambah X4, X5, dan seterusnya sampai X ke N. Dibagi dengan banyaknya data atau N. Ini keterangannya ya. Keterangan. Ini X rata-rata atau rata-rata hitung min. X1 itu nilai data pertama, X2 data kedua, X3 data ketiga, X ke N itu data sampai ke N. Dan N adalah banyaknya data. Oke. Selanjutnya, contoh soal. Ini ada data tunggal dari hasil ulangan matematika kelas 6 SD 03 Karangjati yang terdiri dari 12 siswa, diperoleh nilai seperti yang ada di situ. Nilai rata-rata ulangan tersebut berapa? Nilai rata-rata di kelas itu saat itu berapa? Nah, dari 12 siswa ini, kita cari nilai rata-ratanya dengan rumus sebelumnya. Jadi, X bar nilai rata-rata sama dengan semua nilai yang ada di sini ini dijumlahkan. 10, 10, 10, 9 ini dijumlahkan semua. Dibagi dengan datanya ada 12. Ada 12 siswa kan tadi. Nah, ini dibagi 12. Maka diperoleh 103 dibagi 12. Ketemu 8,58. Jadi, nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 6 SD Karangjati adalah 8,58. Bisa dipahami ya ini ya.
Insya Allah mudah. Oke, yang selanjutnya. Kita mencari min rata-rata untuk data kelompok. Untuk mencari nilai min data kelompok itu diperoleh dengan rumus X bar rata-rata sama dengan sigma jumlah dari FI kali XI per sigma dari FI. FI itu apa? FI itu frekuensi. XI itu nilai tengah. Misalnya ya, ini diketahui data kelompok seperti ini. Nih, seperti tabel di sini, data kelompok. Disuruh mencari nilai rata-ratanya. Berapa nilai rata-ratanya? Oke. Sekarang kita cari FI-nya ini udah ketemu nih FI-nya. 5, 6, 5, 7, 6, 1, 30 itu FI. Sedang nilai tengahnya, tengah-tengah antara 5 dan 6, antara 5 sampai 6 itu berapa? Nah, itu diperoleh dari tepi atas dan tepi bawah ini dijumlah kemudian dibagi 2. Nah, seperti ini ya. Nilai tengahnya berapa ini? 5 ditambah 6 dibagi 2. Ketemu 5,5. Demikian juga ini. 7 ditambah 8 dibagi 2. Ketemu 7,5. Dan seterusnya yang ada di sini. Kemudian, XI ini dikalikan dengan FI ya. Ini 5 kali 5,5 jadinya 27,5. 6 kali 7,5 ketemu 45. 5 kali 9,5 menjadi 47,5. Semua seperti itu. Kemudian ini semua dijumlah. Dijumlah hasilnya 279. Frekuensinya juga dijumlah. 5 tambah 6 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 1. Berapa semuanya? Oh, semua ada 30 data. Jadi, nilai rata-rata pada tabel data kelompok di atas adalah 279 dibagi 30. Ya. Ketemu 9,3. Oh, rata-ratanya 9,3. Demikian ya. Ibu kira kalian paham, kalian bisa mengerti ini. Ini masih mudah ya. Oke, yang selanjutnya kita menuju ke median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil sampai terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang penting diurutkan. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME itu ya, artinya median. Oke, kita bahas tentang median untuk data tunggal. Median data tunggal ini ada yang jumlahnya ganjil, ada yang jumlahnya genap. Kalau jumlahnya ganjil, misalnya datanya ada 9, ada 13, ada 21, ada 101, dan seterusnya ganjil, maka kita menggunakan ini. Ya, median sama dengan X data ke N plus 1 dibagi 2. Kemudian yang ini kalau genap, mediannya sama dengan setengah dari data atau X ke N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. Seperti apa Bu contohnya? Nah, kita contohkan ya. Misal, dari 7 orang anak, 7 itu kan ganjil, 7 anak, menghitung pensil warna yang dipunyainya. Setelah dihitung, jumlah pensil warna mereka adalah ada yang punya 3 pensil, 8 pensil, 5 pensil, 7, 6, 14, dan seterusnya. Median dari jumlah pensil warna tersebut berapa? Penyelesaiannya, karena data ini adalah data ganjil, maka menggunakan rumus yang ini. Nah, mediannya berapa? Data ke-7. Ada 7 kan tadi N-nya. 7 plus 1 per 2. Jadi 8 per 2. Oh, kita mencari data ke-4. X4. Dari penghitungan ini, data ini tadi diurutkan dulu. Ini tadi diurutkan. Diurutkan kemana? Nah, menjadi ini.
Yang paling kecil 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, 7, dan 8. Nah, data keempat mana? 1, 2, 3, 4. Oh, data keempatnya itu adalah 5. Nah, berdasar hasil pengurutan, maka median dari data di atas adalah 5. Mengerti ya ini ya? Oke. Selanjutnya, contoh soal untuk median data genap. Dari 10 siswa, nah 10 siswa itu kan genap. Dalam satu kelas dijadikan sampel, kemudian dihitung tingginya. Hasil pengukuran tinggi badan dari ke-10 siswa tersebut adalah seperti itu ya. 165, 168, 165 lagi, dan seterusnya. Mediannya berapa itu 10 siswa tersebut? Nah, penyelesaiannya kita menggunakan cara median untuk data genap. Seperti ini. Setengah X, datanya tadi ada berapa? Ada 10 anak. 10 dibagi 2. Kemudian ini 10 dibagi 2 ditambah 1. Berarti ini, berarti data kelima ditambah data ke-6 kemudian dibagi 2 atau dikalikan setengah. Nah, terus ini diurutkan, ini tadi diurutkan. Dari yang paling kecil. 165-nya ada berapa? Ada 1, 2. Ini. Terus 168, 170, 170, dan seterusnya. Kemudian kita mencari letak data kelima, X kelima. Mana X kelima? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Dan data ke-6. Oh, ini data kelima ditambah data ke-6, kemudian dibagi 2 atau dikalikan setengah. Nih, seperti ini. Nih. Ya. Maka 170 ditambah 172 ketemu 342. Ketemunya 171 dibagi 2. Jadi, median dari data tinggi badan siswa adalah 171. Bisa dipahami ya? Oke, yang selanjutnya. Median untuk data kelompok. Untuk mencari nilai median dari data kelompok, itu dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti berikut ini. Median sama dengan XI ditambah N per 2 dikurangi FKI. FKI apa sih? FKI itu frekuensi kumulatif data sebelum kelas median. Dibagi FI dikalikan dengan P. P itu panjang interval kelas. Nah, sekarang dilihat ya. Contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya, kita lihat. Diketahui data kelompok seperti ini. Mediannya berapa? Nah, kita cari ini ya. Frekuensinya ini kita jumlah semua. 30 jumlahnya. Nah, jumlahnya 30. Kemudian caranya bagaimana, Bu? Kita lihat dari data ini tadi. Datanya ada 2 ini tadi. Letak kelas median itu setengah dari seluruh data. Datanya kan 30. Separuhnya dari 30 itu berapa? 30 dibagi 2. 15. Oh, separuhnya itu 15. Data ke-15 itu mana? Data ke-15, nah ini kita pakai frekuensi kumulatif. Ini 5. 5 ditambah 6, frekuensi kumulatifnya 11. 11 ditambah 5 lagi, 16. 16 ditambah 7, 23. 23 ditambah 6, 29. 29 ditambah 1, 30. Semua datanya ada 30. Ini namanya frekuensi kumulatif. Maka data ke-15 letaknya di mana? Letaknya di sini loh. Ini kan data ke-12 sampai ke-16. Ini data pertama sampai data ke-5. Ini data ke-6 sampai data ke-11. Yang ini data ke-12 sampai ke-16. Yang ini data ke-17 sampai ke-23. Yang selanjutnya terus sampai data yang selanjutnya. Maka data ke-15 letaknya di sini.
Data ke-15 letaknya di sini. Nah, ini data ke-15. Dia letaknya di sini. Berapa itu? Oh, dia ada di kelas 9 sampai 10. Di kelas ketiga. Ini kelas pertama. Jadi, kelas pertamanya itu 5 sampai 6. Kelas keduanya 7 sampai 8. Kelas ketiganya 9 sampai 10. Nah, ini. Di sini. Maka XI-nya sama dengan 9 dikurangi 0,5. Apa sih XI? XI itu batas bawah, batas tepi ya. Tepinya dikurangi 0,5. Akan ketemu 8,5. Kemudian N-nya, banyaknya data tadi 30. Frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, kelasnya kan di sini. Nah, sebelum kelas ini berapa? Oh, kumulatifnya 11. Jadi, sebelum kelasnya ini, frekuensi kumulatifnya adalah 11. Kemudian, frekuensi ke I, frekuensi kelas median tersebut. Frekuensinya berapa? 5. Karena mediannya letaknya di kelas ini. Maka frekuensinya 5. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya 11. Gitu ya. P, sekarang P. P itu panjang kelas. Panjangnya berapa toh? P itu kan dihitung dari sini. 5, 6, ada 2 berarti. 5, 6, 7, dan 8, 9, dan 10. Ada 2 item di situ. Maka panjang kelasnya ada 2. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke. Yang selanjutnya. Setelah kita ketemu tadi, kelas mediannya ketemu, XI-nya tadi, batas bawahnya tadi. Batas bawahnya berapa? 8,5. N-nya berapa? N-nya 30 dibagi 2. Dikurangi frekuensi sebelum kelas tadi berapa? Sebelum kelas median tadi. 11. Kemudian dibagi frekuensi kelas saat kelas ketiga itu, kelas median tadi. Berapa frekuensinya? 5. Dikalikan panjang kelasnya 2. Nah, tinggal dihitung. 8,5, ini 30 dibagi 2 kan 15. 15 dikurangi 11, 4. 4 per 5 kali 2. Nah, ketemunya 10,1. Maka median dari tabel di atas, tabel kelompok tadi adalah 10,1. Begitu, bisa dipahami ya. Oke. Yang selanjutnya, sekarang ke modus. Modus itu apa sih? Modus itu nilai yang paling sering muncul. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi, memiliki kemunculan tertinggi. Modus ini dilambangkan dengan MO ini. Beberapa kemungkinan tentang modus pada suatu gugus atau suatu data itu, yang pertama kemungkinannya, apabila pada sekumpulan data terdapat 2 modus, ada 2 yang sering muncul, maka data tersebut dikatakan bimodal, ada 2 modus. Jika lebih dari 2 modus dinamakan multimodal. Dan apabila tidak ada modusnya, maka ya dikatakan tidak memiliki modus atau tidak mempunyai modus. Begitu nggih? Bisa dipahami. Yang selanjutnya, contoh modus untuk data tunggal. Nah, ini insya Allah mudah ya. Jadi ini ada dalam satu kelas terdapat 10 siswa. 10 siswa ini diukur tinggi badannya. Didapat data seperti ini. Nah, sekarang kita cari yang paling sering muncul itu yang mana sih itu modusnya. Lihat ini. Oh, yang paling sering muncul itu ini. Dia muncul sebanyak 1, 2, 3, 4 kali kemunculan. Dia paling sering muncul. Maka modusnya adalah 175. Ini loh modusnya. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya ini 175-nya ada 2. 178-nya nanti ada 2 juga. Berarti gimana Bu modusnya? Nah, modusnya ada 2 nanti kalau seperti itu.
Jadi 175 dan 178. Demikian juga selanjutnya, kalau misalnya yang lain datanya cuma 111 yang 175, 178, dan 168 ini muncul 2 kali. Jadi modusnya nanti bisa ada 3, gitu. Ya, namanya tadi multi modal. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, itu untuk modus data tunggal. Yang selanjutnya, modus untuk data kelompok. Untuk mencari nilai modus data kelompok, nah ini sudah ada rumusnya. Rumusnya ini. Modus sama dengan TB itu tepi bawah, seperti tadi yang biasanya dikurangi 0,5. Kemudian ditambah dengan D1 per D1 plus D2. Apa sih D1, Bu? D1 itu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Yang D2 modus dengan frekuensi sesudahnya. C ini panjang kelas. Ini sama dengan P yang tadi. Jadi ini hanya simbol ya. C itu panjang kelas. Sama dengan P pada waktu tadi di median tadi. Oke. Nih contoh soal modus data kelompok. Ini ada data kelompok seperti ini. Datanya sama seperti tadi ya. Interval jumlah sekrup yang cacat. Frekuensinya juga sama 30. Modusnya berapa ini? Modus dari data kelompok di samping ini seperti apa? Nah, kita lihat ya. Ini dari tabel diperoleh kelas modus itu kelas keempat. Kenapa kelas keempat? Nah, ini yang paling sering muncul, yang paling banyak itu kan ini 7. Dia muncul sebanyak 7 kali. Ini, makanya ini kelas modus. Maaf, ini nulisnya salah ya, modul. Modus, kelas modus itu kelas keempat ini. Karena dia paling sering muncul. Kemudian tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya ya ini 11 dikurangi 0,5. Jadi 10,5. D1-nya nih kelas modus ini dikurangi dengan kelas sebelumnya 5 ini. Kemudian D2 ini 7 ini dikurangi dengan 6 kelas sesudahnya. Panjang kelasnya ini ada 2 item 5 dan 6, 11 dan 12, maka panjangnya itu 2. Ini dimasukkan, tinggal dimasukkan ke sini. Ini TB-nya diganti 10,5, D1-nya diganti 2, D1-nya 2, D1-nya 1. Panjang kelasnya 2. Nah, sehingga diperoleh 11,83. Maka modus dari data kelompok pada tabel di samping ini adalah 11,83. Bisa dipahami ya ini ya. Insya Allah Ibu yakin kalian bisa dan paham. Oke. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini dulu materi tentang ukuran pemusatan data. Untuk yang selanjutnya, nanti ada penugasan, Ibu kirimkan lewat Classroom. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan semangat belajar. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.